Ketika kita menemukan sebuah kafe yang tenang dengan kopi yang nikmat, kita sering berpikir, ini harus menjadi tempat rahasiaku. Lalu enggan membagikannya kepada orang lain. Paling-paling kita hanya memberitahu keluarga atau sahabat dekat sambil berkata, jangan sampai terlalu lama. Namun, ketika kafe itu akhirnya tutup karena kurangnya pelanggan, barulah muncul penyesalannya. Walaupun contoh ini sederhana, hal itu mengingatkan kita bahwa sukacita akan menjadi lebih penuh ketika dibagikan. Demikian pula, Yesus tidak hanya memikirkan sukacitanya sendiri atau kenyamanan para muridnya. Ketika ia berkata bahwa kedatangan sang penghibur lebih berguna, ia menunjuk pada manfaat yang melampaui dirinya dan para murid, yakni bagi kemuliaan Allah dan keselamatan semua jiwa yang dikasihinya. Yesus berkata bahwa ia akan pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Namun hati para murid dipenuhi kesetiaan sehingga mereka tidak lagi bertanya kemana ia akan pergi. Ia pun menegaskan bahwa lebih berguna bagi mereka jika ia pergi, sebab dengan demikian sang penghibur akan datang. Roh Kudus akan menyatakan kepada dunia kesalahannya tentang dosa, kebenaran, dan penghakimannya. Ia akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Yesus juga berkata bahwa dalam waktu singkat mereka tidak akan melihat Dia, tetapi tidak lama kemudian mereka akan melihat Dia kembali. Walaupun para murid belum memahami perkataan itu, ia menegaskan bahwa saat mereka melihatnya lagi, hati mereka akan dipenuhi sukacita yang tidak dapat dilampas oleh siapapun. Roh Kudus, sang penghibur, diutus bukan hanya untuk menguatkan para murid secara pribadi, tetapi juga untuk menyatakan Injil kepada dunia. Melalui kesakitan para rasul, Roh Kudus memanggil manusia untuk menyadari dosa, memahami kebenaran di dalam Kristus, dan melihat realitas penghakiman Allah. Para teolog seperti Yohanes Calvin menafsirkan bahwa karya Roh Kudus ini berlangsung melalui pemberitaan Injil yang menjangkau bangsa-bangsa. Dengan demikian, para murid diperlengkapi untuk melangkah keluar dari ketakutan mereka dan menjadi saksi yang setia, memberitakan pengharapan masa depan yang Allah sediakan bagi dunia. Yesus juga berjanji bahwa ia akan datang kembali setelah menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Dalam perjumpaan kembali itu, bukan hanya para murid yang akan dipersatukan dengan Dia, melainkan juga semua orang yang percaya melalui kesaksian mereka. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati manusia, menyingkapkan dosa, menuntun kepada pertobatan, dan membuka pengertian akan kebenaran Injil. Karena itulah, setiap orang yang hari ini mengaku Yesus sebagai Juru Selamat hidup dalam anugerah karya Roh Kudus. Menyadari kasih karunia yang demikian besar, kita pun dipanggil untuk semakin giat membagikan Injil, agar sukacita keselamatan tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga dialami oleh banyak